kemarin koordinasinya. Iya. Ya, ini dimulai saja dulu nggih Prof berarti? Dimulai saja. Nggih, baik. Monggo Mas Dono. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Nono Kusumajati. Hari ini akan dilaksanakan sebuah penyampaian dari kegiatan mahasiswa magang, yaitu Bidadari Batch 2. Untuk susunannya sendiri nanti akan diawali oleh mikroalga, kemudian nanti dilanjutkan di biobriket, dan nanti ditutup dengan yang penelitian dari IT. Untuk yang presentasi yang pertama mungkin dari mikroalga, bisa dari yang mikroalga biotek dulu. Mungkin untuk yang biotek bisa dimulai terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, saya izin share screen ya, Mas. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Sebelumnya selamat malam Profesor, kakak-kakak dan teman-teman. Saya perwakilan dari Mikroalga Bioteknologi. Izin memaparkan terkait dengan progres kemajuan magang di lapangan. Pertama, topik magang yang kami ambil itu ada 2 topik. Yang pertama isolasi DNA dari Nanochloropsis dan Chlorella pyrenoidosa, dan yang kedua ada ekstraksi klorofil dari Spirulina sp yang diambil dari KHDTK serta Chlorella pyrenoidosa. Nah, untuk kultivasi mikroalganya, langkah kerjanya diawali dengan persiapan alat dan bahan untuk kultivasi, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan media dan nutrisi untuk mikroalga, pengukuran parameter pertumbuhan mikroalga, dan pemberian nutrisi setiap 3 hari sekali, dan dilanjutkan untuk pemanenan mikroalga. Nah, nanti dari hasil pemanenan mikroalga yang didapat itu kami ambil untuk isolasi DNA mikroalga dan juga ekstraksi klorofil. Untuk isolasi DNA mikroalga sendiri, tahapannya terdiri dari pemanenan biomasa mikroalga yang dilakukan dengan centrifuge dengan kecepatan 10.000 RPM, dilanjutkan dengan ekstraksi DNA mikroalga menggunakan metode CTAB, dilanjutkan dengan uji kuantitatif dan kualitatif mikroalga dengan nanodrop, amplifikasi DNA dengan metode PCR, visualisasi hasil PCR dengan elektroforesis dan gel-doc, sequencing DNA, dan analisis kekerabatan. Untuk ekstraksi klorofilnya, pertama itu ada kultivasi mikroalga, pemanenan biomasa mikroalga, dan juga isolasi klorofil mikroalga. Untuk alat dan bahan yang diperlukan selama kultivasi terdiri dari hot plate, pH meter, spektrofotometer, neraca analitik, aerator, selang, wadah kultur, luxmeter, gas analyzer, conductivity meter, sensor direct, dan bahan yang digunakan adalah urea, vitamin B1 dan B12, NPK, NaHCO3 untuk nutrisi, bibit mikroalga, dan air RO. Untuk alat dan bahan isolasi DNA, alat-alat yang dibutuhkan terdiri dari water bath, centrifuge, nanodrop, thermocycler, micropipet dan tip, elektroforator, dan gel-doc. Untuk bahan ekstraksi DNA itu ada CTAB, CIA, isopropanol, Eppendorf, etanol 70%, dan TE buffer. Untuk amplifikasi dan visualisasi, bahan yang digunakan terdiri dari primer ITS 4 dan 5, MyTAC, DDH2O, PCR tube, gel agaros, TAE buffer, dan fluorosafe. Untuk ekstraksi klorofil, alatnya itu terdiri dari homogenizer, corong kaca, pH meter, pompa vakum, water bath, beaker glass, batang pengaduk, hot plate. Bahan yang digunakan itu ada alkohol 80%,
kapas, kertas saring Whatman, Aquades, air RO, dan juga kertas saring. Ini adalah progres selama melakukan kultivasi mikroalga. Jadi yang dikultivasi mikroalga itu Chlorella vulgaris sama Pyrenoidosa. Jadi ada persiapan alat dan bahan untuk kultivasi, pembuatan media kultivasi, dan penuangan bibit mikroalga pada media masing-masing itu menggunakan air RO 750 ml dan 750 ml bibit mikroalga. Nah, setelah itu untuk pemberian nutrisinya dilakukan 3 hari sekali. Terus ini juga ada pengukuran menggunakan gas analyzer. Untuk parameter yang diukur itu ada pH, konduktivitas, kandungan oksigen, suhu, lux, dan juga OD. Dan juga CO2 inlet dan outlet. Jadi untuk pengukuran kultivasi ini dilakukan dari H0 sampai dengan H10. Jadi dari tanggal 8 Desember 2021 hingga 18 Desember 2021. Berikut data yang didapatkan selama pengukuran untuk kultivasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Chandra. Baik, selanjutnya untuk isolasi DNA. Jadi, tahap awal isolasi DNA yaitu biomasa disentrifuse hingga dihasilkan 7 mili. Dari biomasa ini kita ambil 3 mili, kemudian diekstraksi dengan cara ditumbuk dan diberi CTAP. Jadi perbandingannya 1:1. Biomasa 3 mili, CTAP-nya 3 mili. Untuk selanjutnya, sampel diberi CIA. Nah, setelah diberi CIA ini, sampel disentrifuse lagi sehingga didapatkan natan dan supernatan-nya. Nah, kemudian dipisahkan antara natan dan supernatan. Jadi yang kita ambil itu supernatannya yang bagian atas. Kemudian diberi isopropanol. Setelah diberi isopropanol, diinkubasi selama semalaman pada suhu sekitar 4 derajat Celcius. Untuk selanjutnya itu masuk ke hari kedua setelah inkubasi itu. Nah, pada hari kedua disentrifuse kembali supernatan yang udah dicampur sama isopropanol, kemudian dihasilkan pelet. Pelet itu seperti natan di bagian mikrotub. Nah, natan itu kemudian dipisahkan dari cairannya yang kemudian diberi alkohol. Nah, alkohol ini berguna untuk mencuci untuk menghilangkan isopropanol yang masih ada pada pelet DNA tersebut. Nah, setelah itu dikering anginkan selama kurang lebih 1,5 atau 1,5 jam. Kemudian setelah itu diberi TE buffer, kemudian diinkubasi kembali selama semalaman. Nah, hari ketiganya itu nanodrop untuk melihat kemurnian dan konsentrasi dari DNA. Nah, hasil kemurnian dan isolasi dari DNA ini harusnya itu nilainya antara 1,8 sampai 2. Akan tetapi dihasilkan nilai sekitar 1,4. Dari nilai tersebut nanti sampel DNA akan masuk ke tahap GelDoc dan PCR, kemudian sequencing. Next. Nah, ini gambaran dari DNA yang dihasilkan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai progres ekstraksi klorofil. Metode ekstraksi klorofil yang pertama adalah menimbang sampel biomasa dari mikroalga Chlorella pyreneoides dan juga Spirulina sp sebanyak 10 gram untuk masing-masing perlakuan. Untuk hari pertama kita menggunakan perlakuan variasi berbagai konsentrasi pelarut dan juga variasi waktu pengadukan atau homogenisasi menggunakan ultrasonik. Untuk perlakuannya sendiri kita memakai 7 perlakuan. Yang pertama adalah konsentrasi alkohol sebanyak 100 ml, 150, 200 sampai 400 ml. Untuk waktu pengadukannya sendiri dimulai dari 10 menit hingga 70 menit. Oke, selanjutnya setelah biomasa yang telah dicampur dengan alkohol 80% dihomogenisasi, biomasa tersebut disaring menggunakan pompa vakum dengan bantuan kapas dan kertas saring sebagai alat penyaringnya. Lalu filtrat yang diperoleh diuapkan alkoholnya menggunakan water bath selama kurang lebih 3-4 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya. Nah, ini tahap penyaringan yang sudah kami lakukan. Untuk saat ini, keberjalanan penelitian kami baru sampai proses penguapan alkohol 80% menggunakan water bath. Next, berikut adalah progres magang. Dimulai pada tanggal 16 November, yaitu kegiatannya first gathering, pemaparan gambaran magang, dan pemilihan ketua magang. Selanjutnya ada 18 November, dengan kegiatan pemilihan departemen, pemilihan subkoor, dan pengaturan jadwal magang. Tanggal 22 November, melakukan survei pertama ke KHDTK, dan melihat tempat produksi mikroalga serta biobriket. Untuk tanggal 23 sampai 25 November, kami melakukan mengurus perizinan di UPT Laboratorium Terpadu. Next. Tanggal 1 sampai 6 Desember mengurus perizinan untuk masuk ke lab BCT. Ini untuk yang tim isolasi DNA dan juga melakukan penyusunan proposal magang. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember melakukan pemanenan bibit mikroalga sekaligus persiapan alat dan bahan untuk kultivasi. Lalu pada tanggal 8 Desember 2021 melakukan pembuatan media dan nutrisi untuk kultivasi serta memulai pengukuran pertumbuhan. Selanjutnya ada 9 sampai 18 Desember pengukuran. Oke, 27 Desember kontrol mikroalga, 28 Desember melakukan uji coba mesin saring di KHDTK, tanggal 31 Desember melakukan sentrifugasi untuk isolasi DNA dan melakukan ekstraksi klorofil. Tanggal 3 sampai 4 masih melanjutkan proses ekstraksi dan isolasi DNA. Untuk tanggal 5 melakukan uji kualitatif dengan nanodrop dan masih melanjutkan ekstraksi, serta tanggal 6 juga masih melanjutkan ekstraksi dan uji kualitatif dengan nanodrop. Untuk kendala yang dialami pada isolasi DNA itu biomasa si vulgaris tidak cukup jika dipanen atau sudah mati. Terus untuk pelet DNA si pire ini berwarna putih, jadi sulit untuk diidentifikasi apakah ada DNA-nya yang masuk atau enggak. Terus untuk saat proses nanodrop DNA sulit larut dalam TE buffer karena DNA-nya terlalu kering. Next, untuk kendala yang dialami saat ekstraksi klorofil,
Jadi masih belum dibedakan metode antara ekstraksi klorofil dan juga ekstraksi gula. Terus untuk biomasa vulgarisnya tidak cukup sehingga harus diganti dengan nanokloropsis. Setelah itu pemberitahuan mengenai variasi perlakuan terlambat sehingga proses ekstraksi harus mengulang lagi dan sampel nanokloropsisnya diganti menjadi spirulina karena biomasa nanokloropsisnya tidak cukup untuk 7 perlakuan. Untuk hari pertama memulai ekstraksi belum didampingi oleh asisten, jadi masih ada miskomunikasi, hasilnya salah, dan juga ketersediaan gelas beker kurang untuk sekali running 7 perlakuan dikalikan 2 sampel sehingga harus menggunakan botol bekas aqua gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini kita tanya jawab dulu ya, Don ya, untuk yang magang biotek ya. Baik, Prof. Ya, Mbak siapa tadi? Kelompoknya siapa? Dari bioteknologi ya. Pertama, ya masalah fasilitas ya harusnya kemarin kalau misalkan ada yang kurang beker gelas gitu kontak saja, itu kan bisa dibeli sebenarnya. Di lab kurang apa? Kayaknya banyak kan gelas. Ini di lab mana? Di lab biore ya? Mohon izin menjawab, Pak. Untuk gelas beker yang kurang itu di lab hazard, Pak. Kenapa harus di sana? Kenapa nggak di lab biore? Karena kami dari awal didampingi oleh Mas Wahyudi itu di lab hazard, Pak, mulai dari kultivasi. Di lab hazard. Kenapa nggak di biore, Don? Ini masih perlu nggak? Masih perlu beli nggak? Masih perlu beli nggak untuk alat-alat ini? Sepertinya di biore masih banyak, Prof, gelas beker. Mungkin kemarin miskomunikasi saja, Prof. Iya, makanya. Bisa dilakukan di lab biore atau sebelahnya ya, tempatnya Profit itu. Itu kan juga banyak itu gelas tuh. Kalau hanya 10, 20, 15 masih cukup ya mestinya. Kemudian hasilnya apa? Isolasi DNA ada hasilnya? Nggak ada ya? Apa belum ya? Izin menjawab, Prof. Jadi untuk isolasi DNA ini baru sampai tahap nanodrop. Nah, tahap nanodrop itu melihat kemurnian dan konsentrasi DNA yang dihasilkan. Nah, hasil nanodrop ini sudah terlihat ada DNA-nya dengan kemurnian paling tinggi itu 1,6 untuk nanokloropsis dan 1,4 untuk pire. Nah, kalau biasanya pada tanaman itu 1,8 sampai 2 gitu. Akan tapi nilai 1,6 dan 1,4 itu bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi untuk apakah sudah final hasil DNA-nya itu belum, Prof, soalnya tahapannya masih panjang. Sebenarnya tujuan akhir untuk isolasi DNA buat apa? Apa sebegitu penting? Jadi isolasi DNA ini kan disuruh oleh Profit ya. Jadi untuk mengidentifikasi apakah mikroalga yang ada di lab itu sesuai dengan spesies yang sudah dinamai, misal nanokloropsis. Harusnya namanya kan tidak harus DNA ya. Yang perlu kamu lakukan itu sebenarnya hanya identifikasi aja toh. Identifikasi apakah betul misalkan kamu ambil 1 liter dari yang sudah dikultivasi di labnya Prof. Hidayat itu, apakah memang betul mikroalganya yang tumbuh adalah mikroalga yang dimaksud gitu ya, atau mungkin ada beberapa
spesies lain yang tumbuh, misalkan jenis lain atau mungkin malah bukan mikroalga, bakteri atau zooplankton lainnya, ya, atau fitoplankton lainnya, gitu ya. Mestinya kan ke arah sana. Identifikasi aja tuh harusnya ya. Nggih, Prof. Dan Kami kalau identifikasi aja udah muncul, udah ketemu. Kalau dari identifikasi kami kemarin melakukan secara mikroskopis menggunakan mikroskop, ya terlihat perbedaan antara jenis-jenis mikroalga yang kita identifikasi itu. Ya, Tapi jadi mungkin maksudnya Profit itu apakah yang sedang dikultivasi itu memang murni itu atau mungkin juga tumbuh mikroorganisme yang lain. Kalau memang tumbuh mikroorganisme yang lain itu jenisnya apa? Mungkin ya. Jadi kalau saya tidak tahu dari sisi bioteknologi apakah harus melalui isolasi DNA atau cukup dengan identifikasi saja. Kayaknya metodologinya kan tidak lewat mikroskop saja cukup. Kalau misal selain isolasi DNA gitu mungkin dari mikroskop gitu cukup ya, Prof. Tapi ya. Di awal kami diarahkan untuk isolasi DNA gitu, Prof. Ya udah kalau isolasi DNA mungkin nanti plus ini aja identifikasi ya. Misalkan Prof itu sebenarnya naruh di situ chlorella, tapi apa betul yang di situ chlorella atau bukan? Jangan-jangan tumbuh juga yang lain setelah dikultivasi 7 atau 10 hari atau selama 1 bulan tuh yang tumbuh di situ mikroalganya betul itu atau tidak atau nah itu ya perlu diidentifikasi. Kalau seperti itu kan nggak ribet lah sebenarnya ya. Iya, kami ya jujur aja kan pengennya nggak ribet-ribet ya, Prof. Cuma ya, makanya seperti itu ya mau gimana lagi. Ya sudah itu aja seperti tadi identifikasi ya apa yang tumbuh di situ tuh betul yaitu atau banyak kontaminannya. Kalau memang kontaminannya jenis apa ya itu kan sebenarnya yang lebih mudah ya untuk dilakukan. Kalau memang ada kontaminan ya terus kalian harusnya bisa pelajari ini kontaminannya jenis apa, kenapa bisa tumbuh kontaminan di situ. Nah ini yang perlu di laporan kira-kira cara mengatasinya misalkan nanti ke depan. Apakah perlu sterilisasi atau perlu apa? Nah ini yang perlu masukan dari sisi bioteknologi. Baik, Prof. Ya, mestinya ke arah sana biar nggak terlalu ribet. Ini sampai kapan tuh? Sampai pertengahan Januari ya? Rencananya begitu, Prof. Oke, 10 hari ya. Ya nanti sedapatnya seperti apa. Tidak apa-apa, yang penting kan ini untuk magang kan kalian tahu ya, untuk praktek secara langsung. Kemudian yang diminta juga, ini juga sama, yang di KHDTK, yang dikultivasi di reaktor KHDTK yang besar itu juga sama, coba diambil 1 liter gitu ya. Nah diidentifikasi jenisnya apa. Ya, jenisnya apa, kemudian apakah juga ada kontaminan atau tidak, itu juga perlu dilakukan. Bisa mengidentifikasi nutriennya enggak? Dari sisi biotek. Izin menjawab. Ya. Oke. Izin menjawab mungkin yang dimaksud nutriennya tuh apakah seperti karotenoid? Gitu-gitu ya, Prof. Atau gini aja, yang sudah dipelajari selama kuliah apa gitu ya, coba dipraktekkan di sana. Yang sudah dipelajari apa? Komponen pentingnya atau gimana? Jujur saja untuk kuliah kami itu kurang mempelajari mikroalga ya, Prof. Lebih ke jamur, bakteri, dan kapang gitu. Untuk mikroalga sendiri baru kami dapatkan secara rinci di magang ini. Gitu, Prof. Gitu, ya. Tapi kan mestinya
kan bisa belajar learning by doing ya. Mungkin jamur punya metode sendiri atau bakteri punya metode sendiri. Nah, mikroalga ini kan juga bisa sambil baca-baca literatur gitu kan bisa mempelajari ya. Jadi keuntungannya magang itu ada, kalian belajar gitu ya. Gitu. Ya, gitu ya. Tidak apa-apa, dilanjut sambil tadi ya. Coba dan nah untuk untuk mengidentifikasi jenis mikroorganismenya di lab lantai 4 itu di Biore ada mikroskop yang bisa untuk difoto ya. Jadi kamu bisa diperbesar, misalkan selnya seberapa kali pembesaran tuh kamu foto itu bisa pakai komputer di situ. Jadi mikroskop yang terhubung dengan komputer nanti bisa di screenshot atau bisa di save as gitu ya. Ya nanti besok ditunjukkan ya Don ya. Belajar ke Mbak Wahyu itu ya cara memfoto sel. Jadi itu kan atau Mbak Inggar ya nanti bisa digunakan untuk laporannya. Jadi misalnya tadi sampel yang diambil dari KHDTK atau yang dari sampelnya Prof Wid itu sel apa aja yang muncul di situ difoto. Baik itu mikroalga, bakteri ataupun sel lainnya itu coba difoto untuk identifikasi. Ya difoto dengan komputer yang ada di situ. Belum pakai ya ke situ ya? Belum, Prof. Chandra belum ya. Ya besok diajarin ya, Dona ya. Baik, Prof. Ya. Jadi biar laporannya juga lengkap ada selnya. Terus masih ada perubahan nggak itu yang biotek nih? Yang Chandra dan kawan-kawan? Halo Prof, mungkin perubahan gimana ya Prof? Gimana? Enggak, masih perlu pembelian bahan lain nggak? Kalau dari isolasi DNA disediakan oleh lab 3, jadi mungkin tidak ada. Cuma gini Prof, kan kalau isolasi DNA sampai tahap sequencing itu Ya. ada dikirim ke genetika sequencing yang di Mana? Oke. Nah, itu tuh membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai sebulan untuk mendapatkan hasilnya. Gitu. Ya. Ya udah diganti itu aja, diganti ke identifikasi aja biar cepat ya. Berarti izin mengkonfirmasi ya Prof. Jadi isolasi DNA kita sampai ke tahap nanodrop saja. Ya. Terus yang sisanya diganti identifikasi ya biar laporannya juga biar ini. Tapi dilengkapi dengan foto selnya ya. Baik Prof. Ya, selnya apa saja yang tumbuh di reaktor KHDTK, diambil kamu sampel misalkan 1 atau 2 liter, dilihat di situ sebenarnya yang tumbuh apa. Jangan-jangan kita nandur pari yang tumbuh suket gitu kan, tidak boleh. Baik Prof. Ya. Mungkin dari saya itu ya Prof, minta tolong sangat ke Prof Basri untuk dikomunikasikan ke Prof Wid kalau isolasi DNA-nya diputus sampai tahap nanodrop dan dilanjutkan ke identifikasi mikroskopis gitu ya Prof. Ya, identifikasi aja karena ini waktunya enggak cukup gitu ya. Mohon dikomunikasikan gitu Prof. Ya, Oke, apa lagi? Dari biotek. Berarti ini selesai tanggal 16 ya? Sekitar tanggal 22, Prof. Oh, 22 ya. Ya, dan nanti laporan juga. Kalau kalian misalkan ingin dibuat untuk PKM, penelitian, gitu juga boleh gitu ya. Misalkan dari situ nanti untuk publikasi dan seterusnya. Baik, yang biotek sudah, terus yang lanjut siapa? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk magang mikroalga yang KHDTK. Untuk saudara Khairul Umam bisa presentasikan progresnya. Kalau misalnya apabila terkendala mungkin ada yang bisa membantu menggantikan.
Ada yang presentasi? Ada Prof, sedang disiapkan. Oh ya. Ya silakan Mas Umam. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Hadi dan Prof. Hidayat selaku dosen pembimbing dalam kegiatan magang KDTK Wanadipa, kemudian Mas Tio, Mas Andono, dan Mas Rifki selaku koordinator di lapangan dan teman-teman rekan kerja di magang mikroalga. Berikutnya adalah laporan hasil kegiatan magang KDRK Divisi Mikroalga, di mana untuk tujuan yang pertama dalam kegiatan magang kami ini adanya SOP produksi bubuk spirulina, kemudian SOP pemantauan kualitas air kultur spirulina, SOP pembuatan pakan ikan lele spirafit, dan pengembangan produk pakan ikan lele hias fish booster. Di mana dalam kegiatan ini kami beranggotakan Ahmad Baharudin, Adinda Dwi, Akbar Nugroho, Cokor Satria, Galih Wijagung, Muhammad Aflah, dan Muhammad Firul Umam. Selanjutnya dalam tujuan dan luaran kami, di mana tujuan yang pertama adanya membuat SOP produksi bubuk spirulina, membuat SOP pemantauan kualitas air dan kultur spirulina, membuat formulasi pakan ikan lele dengan penambahan spirulina sesuai dengan SNI, dan melakukan penetrasi pasar konsumen. Untuk luarannya terdapat SOP produksi bubuk spirulina, pengadaan alat penunjang produksi, kemudian SOP pemantauan kualitas air, bubuk spirulina yang sudah siap diolah dan telah diproduksi, kemudian adanya formulasi pakan ikan lele sesuai dengan standar SNI, SOP pembuatan pakan ikan lele yang dan pembersihan alatnya, riset market pakan ikan lele, bisnis model kanvas, produk pakan ikan lele spirafit, dan produk knowledge spirafit. Di mana pada tahapan produksi bubuk spirulina diawali dengan pengambilan biomasa, yaitu tahap pemanenan, gambar 1 dan gambar 2, tahap pemanenan, kemudian dari pemanenan mikroalga tersebut, selanjutnya hasil press tersebut dimasukkan ke dalam extruder dan lalu masuk pada tahap proses extruderisasi spirulina. Selanjutnya di oven, kemudian hasil pengovenan selama 6 jam, hasilnya berupa seperti keripik-keripik gitu, kemudian melalui proses grinding untuk diolah menjadi bubuk. Pada setiap kegiatan pemanenan dilakukan pemberian nutrisi berupa produk yang diberikan oleh PT Agaipa. Selanjutnya untuk barang-barang pengadaan yang ditunjang pada magang kemarin, di mana yang pertama ada food ice bag, sandal jepit, tisu, tepung nasi, galon, sikat cuci, vacuum cleaner, container box, container, glove, kanebo, ukuran, papan tulis, kursi kecil, spidol, klip, kemudian gunting, label, timbangan digital, dan salinometer, dan ada pH meter juga. Mungkin salah satu output dari magang adalah pemantauan kualitas air kolam spirulina, di mana pada kegiatan ini dilakukan pengukuran pH air dan suhu menggunakan WQT, Water Quality Tester, dan pengukuran salinitas atau kadar garam menggunakan salinometer. Diperoleh data yang didapat selama kegiatan magang, yaitu suhu kolam berkisar di antara suhu 29 sampai 32 derajat, kemudian pH berkisar 8 sampai 10, dan salinitas 0 sampai 3. Selanjutnya pada tahapan pembuatan pakan ikan lele spirafit, di mana yang pertama yaitu tahap studi literatur pakan ikan lele, yang kedua perhitungan kadar protein pakan ikan lele, ketiga yaitu trial dan error pembuatan pakan ikan lele,
lalu masuk kepada tahap formulasi pakan ikan lele yang terbaik, masuk ke dalam tahap pengujian laboratorium, dan terakhir yaitu pembuatan SOP, pembuatan pakan ikan lele dan pembersihan alat sesuai dengan standar dan formulasi yang terbaik. Untuk formulasi terbaik pakan ikan lele Spirafit pada basis komposisi pakan ikan lele dalam 1000 gram, untuk bahan dan jumlahnya berikut disajikan dalam tabel. Selanjutnya untuk formulasi pakan ikan lele Spirafit, di mana pakan ikan lele Spirafit tepung ikan halus dengan kadar air 35% pada gambar yang kiri, kemudian pakan ikan lele Spirafit tepung ikan kasar dengan kadar air sebanyak 40% sebagaimana ditampilkan gambar yang kanan. Selanjutnya itu penetrasi pasar Spirafit, di mana yang pertama dilakukan yaitu riset market di kampung lele, kemudian mengolah data riset pasar, membuat bisnis. Mungkin sebelumnya bisa diulang dari yang pembuatan pakan ikan lele Spirafit nih ya, moderator, permisi. Baik, oke. Sebelumnya terima kasih untuk moderator dan terima kasih untuk Cokot dan untuk Prof. Hadi. Di sini saya Gali Wijagung dan rekan saya akan menjelaskan untuk pembuatan pakan ikan lele Spirafit ini. Jadi untuk pembuatan pakan ikan lele Spirafit ini ada beberapa tahapan yang telah kami lakukan, di mana yang pertama itu kami melakukan studi literatur terkait dengan formulasi pakan ikan lele sesuai dengan standar nasional Indonesia tentunya. Kemudian setelah kami melakukan studi literatur terkait dengan formulasi bahan-bahan yang nantinya akan kita pakai, kami melakukan perhitungan terkait dengan kadar protein pakan ikan lele agar sesuai dengan standar nasional Indonesia yaitu di atas 30%. Kemudian setelah melakukan perhitungan terhadap kadar protein, kami melakukan trial and error untuk pembuatan pakan ikan lele, di mana di sini nantinya akan dihasilkan formulasi pakan ikan lele yang terbaik, seperti pada diagram tersebut. Nah, setelah menghasilkan formulasi yang terbaik, kemudian pakan ikan lele tersebut kami kirimkan untuk diuji di laboratorium unit penelitian terpadu, di mana kami melakukan pengujian proksimat, yaitu mengenai kadar abu, kadar air, kadar protein, serta terkait dengan daya apungnya, seperti itu. Kemudian setelah dikirimkan sampel di laboratorium UPT, kemudian kami membuat SOP terkait dengan pembuatan pakan ikan dan pembersihan alat ketika digunakan. Mungkin bisa di next. Nah, baik, kemudian ini merupakan formulasi terbaik dari pakan ikan lele yang telah kami dapatkan melalui trial and error, di mana basis komposisi pakan ikan lele yang digunakan yaitu 1000 gram atau 1 kilogram, di mana bahan-bahan yang kami gunakan yaitu ada tepung ikan halus, kemudian ada ampas kedelai, tepung jagung, dedak halus, tepung tapioka, tepung mokaf, serta tepung spirulina. Dan kami juga menggunakan air yang mendidih sebanyak 350 ml. Nah, kenapa dikatakan sebagai formulasi yang terbaik? Karena di sini dihasilkan berdasarkan perhitungan kadar protein dari bahan-bahan tersebut, itu didapatkan kadar proteinnya itu kisaran sekitar 31,38%, di mana protein tersebut sudah memenuhi batas minimum dari standar nasional Indonesia untuk pakan ikan lele. Dan kemudian juga didapatkan bentuk yang seragam juga, pelet yang seragam ketika kami menggunakan formulasi yang tersebut. Kemudian untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Dinda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang berikutnya ada formulasi terbaik dari pakan ikan lele. Jadi, pada formulasi sebelum-sebelumnya yang sudah kita bikin itu,
kebanyakan menggunakan tepung ikan yang masih kasar. Nah, itu membutuhkan air 40% atau 400 ml. Sedangkan setelah pihak dari Mas Adnannya itu minta buat coba tepung ikannya diayak dulu. Nah, ketika diayak itu kita bikin 2 formulasi. Pas kita bikin 400 ml, ternyata hasil yang dikeluarkan itu kayak terlalu lembek gitu. Terus kita kurangin jadi 35% atau 350 ml. Jadi tadi yang sudah disampaikan Mas Gali juga berarti disimpulkan bahwa ketika menggunakan tepung ikan halus, maka air yang digunakan yaitu 35% atau 350 ml. Sedangkan jika menggunakan tepung ikan kasar, maka membutuhkan air sebanyak 40% atau 400 ml. Next. Selanjutnya. Nah, dari ini kan penetrasi pasar dari Spiravit ini. Jadi pertama kita melakukan riset market di Kampung Lele dengan melakukan wawancara kepada para pembudidaya, kemudian mengolah data riset pasar tentang kelebihan dan kekurangan pakan ikan yang berada di pasaran, kemudian membuat bisnis model canvas, dan terakhir membuat product knowledge. Lanjutnya. Bisa dilanjutkan oleh Akbar. Ya, berikutnya yang kita susun adalah merupakan bisnis model canvas berdasarkan produk kita Spiravit ini. Kemudian pada value proposition-nya dapat dilihat bahwa kita membuat makan ikan yang mengandung spirulina, kemudian yang akan memberikan nutrisi lengkap pada ikan lele dan digadang untuk mampu mengubah pakan menjadi daging ikan lele sebesar 90% sampai 95% dan meningkatkan imunitas pada ikan lele. Dan untuk bagian lainnya mungkin dapat dibaca. Mungkin bisa next. Kemudian kita juga membuat product knowledge untuk Spiravit. Pada product knowledge ini kita memperkenalkan bagaimana sih produk pakan ikan kita dibanding produk pakan yang lain. Dalam product knowledge ini kita terdiri dari keunggulan dan kelebihan produk pakan ikan kita, yaitu dengan penambahan spirulina, kemudian juga dipaparkan manfaat pakan ikan kita, kemudian petunjuk pemakaian dan petunjuk penyimpanan serta komposisi dari Spiravit itu sendiri. Bisa next. Kemudian untuk ketercapaian target luaran, untuk SOP produksi bubuk spirulina kita belum melakukan penempelan SOP, belum di print dan belum ditempel pada KHDTK sendiri, sehingga tercapaiannya mencapai 90%. Kemudian pengadaan alat penunjang produksi spirulina, beberapa alat belum dianggarkan dan belum dibeli dengan tercapaian 80%. Kemudian SOP pemantauan kualitas air kultur spirulina juga belum maksimal karena ada alat yang baru datang dengan ketercapaian 80%. Kemudian bubuk spirulina yang siap untuk diolah, keterangannya plan sudah bisa produksi bubuk spirulina siap olah dengan ketercapaian 100%. Kemudian untuk formulasi pakan ikan lele sesuai SNI, sekarang ini belum memperoleh hasil uji labnya dengan ketercapaian 80%. Kemudian pada luaran SOP pembuatan ikan lele, SOP pembersihan alat, riset market pasar pakan ikan lele Spiravit, bisnis model canvas, dan product knowledge sudah tercapai seluruhnya dengan ketercapaian 100%. Total ketercapaian pada magang mikroalga ini mencapai 93%. Selanjutnya kendala yang dihadapi, yang pertama alat ekstruder yang digunakan masih manual dan perlu untuk dilakukan otomasi alat, kemudian penjemuran gerjen kayu dan beberapa yang berada di plan mikroalga terbang dan mengontaminasi kolam dan alat-alat. Selanjutnya uji laboratorium terkait kadar protein pakan ikan lele yang membutuhkan waktu lama dan hingga kini sepertinya belum kita peroleh juga. Kemudian belum
belum adanya SOP tentang pemanenan mikroalga dan pembersihan alat yang ditempel di KHDTK, jadi sempat bingung gitu. Bisa next. Kemudian ada kebutuhan alat penunjang yang belum terpenuhi, mungkin dapat berupa meja dan kursi, serta kipas karena berada di plannya sendiri sangat panas. Bisa next. Mungkin sekian dari kami. Mungkin ada tanggapan dari Prof. Hadi. Ya, baik, terima kasih. Ini saya rasa progresnya cukup bagus ya. Ada beberapa hal tadi terkait dengan alat. Alat apa aja ini yang belum terbeli itu? Kayaknya semua yang di list udah ada ya. Yang belum apa? Dono, Tio? Mohon izin untuk Ya, silakan. menjawab, Prof. Iya, saya Umam, Prof, dari Biologi 18. Ya. Jadi untuk alatnya sebenarnya untuk alat pemantauan kualitas air, kemudian untuk produksi pupuk spirulinanya itu sudah ada semuanya. Namun dari kami sendiri kemarin sebagai operator plannya sendiri merasakan bahwa di dalam plannya itu sangat panas, Prof. Gitu. Jadi kalau misalkan diperbolehkan mungkin boleh dianggarkan kipas seperti itu, Prof. Kemudian harus dipasangin ya, elektrik ya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Apalagi? Kemudian karena kemarin kita kebetulan ketika kita bawa barang-barang seperti tas dan lain-lain itu belum ada mejanya seperti itu, Prof. Sehingga kemarin kita kalau bawa barang ditaruh di bawah seperti itu, Prof. Jadi kayaknya pas itu di pertama Dono yang mengajukan ke saya kayaknya ada beberapa beli barang itu kayak segala macam itu. Iya, Prof. Iya, Prof. Itu. Udah dibeli belum itu? Untuk pembeliannya sendiri saya tidak terlibat, Prof, untuk ininya. Yang beli siapa? Mohon izin, Prof. Kebetulan yang membeli saya, Prof. Dan alhamdulillah memang sudah untuk yang di list itu sudah terpenuhi semuanya, Prof. Jadi sudah terbeli ataupun ada beberapa alat yang akhirnya diganti seperti. Berarti yang belum ada meja ya? Nggih, Prof. Ya sudah, beli aja. Coba buat anggarannya. Nanti diajukan ke saya ya. Nggih, Pak. Untuk apa kira-kira yang perlu tadi apa dipasangin, kemudian meja, apalagi ya, kursi? Sama kursi, nggih, Prof. Ya, kursinya kursi yang itu aja. Enggak apa-apa sih, beli aja sekalian ya. Nanti koordinasi dengan Mas Dono atau Mas Tio, Mas Rifki. Ya. Nggih, Prof. Apalagi kalau untuk alat magangnya sendiri? Izin menambahkan, Prof. Ya, jadi kemarin kan setelah pihak Algepartnya datang tuh mereka minta buat penyimpanan mikroalganya nanti tuh dipindah ke plastik PE yang kecil kan. Di situ kan disediakannya kan kayak toples gitu kan, Prof. Nah, kata mereka tuh kayak kalau kayak gitu nanti kayak kurang tahan lama gitu. Jadi mending dipindah ke plastik PE tapi yang lebih kecil itu kayak plastik buat es batu gitu, Prof. Sama buat ya. Nanti kalian dianggarkan itu ya. Baik, Prof. Ya. Dicatat ya, Don. Baik, Prof. Ya. Apalagi kendalanya? Mohon izin menyampaikan, Prof. Untuk kendala yang kami alami juga kemarin selaku operator plan adalah untuk alat extrudernya itu, Prof. Jadi karena masih manual, itu yang mana ini? Yang bukan yang dari Aljipak. Yang dari Aljipak, Prof. Yang untuk mencetak itu, Prof, sebelum di oven. Ya itu kan karena masih secara manual gitu, Prof, karena
masih di engkol, jadi mungkin agak mungkin agak capek seperti itu Prof untuk Oh di gitu. ini. Mungkin Ya, alatnya dari kayak apa coba? Alatnya kayak apa? Bisa di-share nggak? Difoto nggak alatnya? Kalau dari kami mungkin ini aja Prof, di program otomasi alatnya seperti itu Prof. Mungkin Iya. bisa dimasukkan ke program magang selanjutnya mungkin Prof Iya, untuk bisa nanti otomasi yang alatnya seperti dari itu. elektro atau mesin ya. Fotonya alatnya yang kayak apa sih? Saya mungkin lupa. Tapi alatnya di KHDTK atau di Alsibak? Di KHDTK ada Prof. Ada ya, masih manual ya alatnya ya. Nggih Prof. Ya, dan nanti untuk ke depan ya. Butuh tenaga banyak atau itu? Saya kurang tahu Prof. Mungkin nanti yang lebih tahu yang dari teknik elektro ataupun teknik Bukan, mesin seperti itu. maksudnya kemarin kalau pakai manual itu tenaganya butuh banyak. Kalau untuk operasikan. secara manual itu butuh setidaknya 2 orang Prof untuk satu yang ngengkolnya itu, kemudian satunya yang memegang alat yang buat dimasukin ke ovennya itu seperti itu. Jadi butuh 2 orang. Kalau yang di Aljipark juga sama toh kayak gitu atau gimana? Kalau untuk di Aljipark kebetulan sudah diotomasi Prof. Jadi sudah menggunakan mesin, tinggal dinyalakan saja dan nanti operatornya tinggal tinggal yang bahasa Indonesia nampani seperti itu Prof. Untuk alat atau itu biomasanya sudah tercetak sendiri seperti itu. Nah padahal itu yang buat ya Aljipark juga ya. Nggih, Prof. Alat yang di situ yang buat Aljipark juga. Oke, kira-kira untuk sampai tanggal 22 bisa ini ya, progresnya bisa lebih lagi ya, atau tinggal nulis saja ini laporan. Untuk yang ini, untuk yang mikroalga. Izin menambahkan. Ya, gimana? Kemarin itu yang dari batch pertama yang di Klaten itu titip sampel ke saya untuk dimasukkan ke lab terpadu, Prof. Ya, udah nggak apa-apa. Kemarin belum bisa memasukkan, lab terpadunya belum menerima sampel. Mungkin besok baru saya masukkan, Prof. Oh ya, kalau enggak ke UNES juga, Bu. Apa yang mau dianu? Proximat, Prof. Oh, Proximat. Ya, Proximat. Ke Profit biasa, mungkin bisa juga. Ya. Mungkin sudah mulai bisa kok itu nerima sampel. Ya. Oke, sepertinya sudah mulai bisa, Prof. Ya, oke. Itu proteinnya kok hanya 30%. Kenapa? Izin menjawab, Prof. Iya. Jadi untuk yang kenapa 30% karena yang berada di pasaran tuh juga 30% kan, Prof. Bahkan ada yang lebih rendah dan sesuai SNI juga tuh minimal 30%. Jadi kenapa kita ngambilnya 31,38% karena kan pasti dalam proses produksi seperti itu kan ada banyak inert atau gangguannya, Prof. Jadi dinaikkan sedikit. Jadi ketika nanti produksinya pakaian ikannya dikeluarkan itu kalau menurun pun nggak terlalu mepet, bakal di bawah 30 seperti itu, Prof. Oke. Sudah dihitung nggak ekonominya? Kira-kira satu paket itu harganya berapa itu? Satu pak yang dibuat 1 kilo atau 1 gram gitu? Sudah dihitung, dianalisis? Sudah, Prof. Berapa? Sekitar untuk 1 kilogram pakan ikan itu untuk biaya dari bahan-bahannya itu kurang lebih sekitar 6.000-an, Prof. 5.000 sampai 6.000-an. Sedangkan untuk harga jualnya itu di pasaran itu untuk 1 kilonya itu sekitar 10.000 sampai 12.000 per kilo. Per kilo. Cuma kalau dari mereka itu biasanya itu ngejualnya itu 1 sak ya, Prof. Jadi sekitar isinya 30 kilo, jadi belinya itu 300-an gitu. Ya, gitu. Nah, dibandingkan dengan pakan yang ada sekarang di market, berapa harganya? Lebih murah atau lebih mahal?
untuk hal tersebut kami kemarin kami berdiskusi dengan Mas Adnan, Prof, yang di Algar Paksana itu kira-kira untuk harga jualnya itu kemarin kami mematuk di bisnis plan itu, bentar Prof, saya lupa. Itu sekitar 280 sampai 320 per sak. Sedangkan kalau untuk di pasaran itu kan harganya itu kisaran 300-an gitu, Prof. Berarti lebih murah ya? Iya. Ya, yang penting kan lebih murah biar laku gitu maksudnya. Ininya sih sudah jadi ya untuk merek dan sebagainya. Jadi kalau misalkan mau jual, kalau kalian ingin bisnis juga ada masalah dari situ, ikut menjualkan atau ya mau startup juga boleh usaha itu gitu ya. Jadi silakan aja nanti misalkan setelah magang gitu ya, ingin bisnis pakan ikan atau sambil lewat online kan bisa. Yang diharapkan seperti itu. Ya, jadi reseller atau mau berjualan seperti itu lewat online juga boleh. Produksi lagi ya. Oke, masih ada kendala lain? Kendala lain masih ada? Ini Prof, mungkin ini alatnya ya? Ini alatnya? Oh iya ini masih manual ya. Ini yang sama foto yang satu lagi Don, yang agak lebih jelas Don. Ini yang buat juga Alcipark sebenarnya. Ini Mas? Iya, yang itu. Nah, itu Prof untuk alatnya Prof. Yang di Alcipark sudah otomasi ya? Pakai listrik ya? Iya, Prof. Oke, dan ada apa-apa ini untuk masukan ya, untuk ini. Baik, masukannya tadi untuk pembelanjaan selanjutnya ya, misal dispenser udah ada ya di situ ya untuk minum ya? Sudah ada Prof, tapi nggak ada gelasnya Prof. Oh, nggak ada gelasnya. Lah yang mbok beli toh. Bilang Mas Dono toh kowe. Siap, Prof. Saya enggak pernah itu. Kalau pokoknya apa-apa bilang ke Mas Dono atau Mas Tio atau Mas Rifki ya, perlu apa gitu. Bilang aja. Gitu ya. Gelas atau apalagi yang diperlukan. Ya. Baik, terima kasih Prof. Mungkin dari Mikroalga ingin menyampaikan lagi. Mungkin ada keluh kesah atau kekurangan lainnya. Apabila tidak, mungkin saya lanjutkan ke magang BioBriket. Untuk saudara Muhammad Arif Hakim, mungkin bisa waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat malam Prof. Hedi, Mas Tio, Andono, dan Rifki, dan teman-teman semuanya. Untuk malam ini kami akan menyampaikan terkait progres dan laporan kegiatan magang untuk peminatan BioBriket dan BioPellet. Yang pertama akan ada pemaparan progres magang untuk desain bangunan di Bioset Energy oleh Faiz Noval, lalu ada pemaparan progres magang BioBriket oleh Arif Hakim, dan yang terakhir BioPellet oleh Alif Nugroho. Untuk yang pertama, progres pemaparan desain bangunan oleh Faiz Noval, dipersilahkan. Baik, terima kasih Naji. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan progres kami. Mungkin bisa langsung di next saya, Ji. Res.
Maaf, belum kelihatan ya share screen-nya. Tadi udah, Res. Tadi udah. Sudah belum ya, Pais? Udah. Dari slide 2 dulu aja, Res. Oke. Belum ganti ya? Belum. Mungkin bisa ditekan F5. Nah, ini sebelumnya ada pengenalan lokasi bioenergi. Ini ada foto di mana kami mengunjungi lokasi tersebut untuk pertama kalinya. Lanjut. Untuk desain bangunan sendiri, konsep desain yang akan diterapkan pada bangunan pabrik biobriket KDTK akan menggunakan konsep desain arsitektur hijau atau arsitektur berkelanjutan, di mana konsep tersebut sangat diperlukan dalam suatu bangunan untuk menjadikan bangunan tersebut bangunan yang ramah lingkungan. Untuk prinsip arsitektur hijau yang nanti akan diterapkan pada pabrik biobriket tersebut, yang pertama adalah conserving energy, yang kedua ada working with climate, yang ketiga ada respect for site and user, yang keempat ada reduce and reuse materials, dan yang kelima ada appropriate technology. Untuk prinsip arsitektur hijau yang sudah diterapkan pada bangunan pabrik biobriket KDTK setelah saya sudah melakukan pengamatan di lokasi tersebut. Yang pertama, bukaan atau jendela yang banyak pada pabrik biobriket. Yang kedua, penerapan sistem cross ventilation. Yang ketiga, ada pemanfaatan sinar matahari dan angin untuk meminimalisir penggunaan energi berlebih. Yang keempat, ada kondisi set yang masih dikelilingi oleh area hijau. Dan yang kelima, ada penggunaan material seperti hebel atau bata ringan pada pabrik biobriket yang ramah lingkungan. Yang keenam, next. Nah, ini untuk hal-hal yang harus diperhatikan pada bangunan pabrik biobriket setelah saya melakukan pengamatan. Yang pertama, memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Dan kemarin kita sudah beberapa barang yang sudah kita beli. Dan yang kedua ada penggunaan alat filterisasi asap untuk menjadikan pabrik biobriket pabrik yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada penambahan tritisan sebagai elemen peneduh bangunan dari hujan dan sinar matahari yang berlebih. Karena saat kami tiba di lokasi, terdapat beberapa bukaan atau jendela yang masih bisa kemasukan oleh air hujan sehingga bahan-bahan baku yang ada di sana itu jadi basah. Jadi sedikit memperlambat progres kami. Yang keempat ada penambahan ruang tempat penyimpanan bahan baku dan produk jadi. Seperti itu. Selanjutnya, untuk praproduksi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bagian dari biobriket itu sendiri. Yang pertama untuk ada praproduksi. Untuk yang pertama kali setelah melakukan pengenalan lapangan dari tim magang biobriket dan biopelet melakukan penjemuran serbuk kayu terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan serbuk kayu yang ada di gudang biobriket sendiri mengalami sedikit basah akibat kena air. Untuk menjemur serbuk kayu ini kita mulai dari tanggal 9 sampai untuk pengeringan dari serbuk kayu ini kita melaksanakannya sekitar 2 minggu dan menghasilkan sekitar 10-12 karung. Kemudian selanjutnya ada kegiatan membeli peralatan magang. Pembelian peralatan magang ini meliputi peralatan yang akan digunakan untuk magang kami, yaitu untuk produksi juga. Ada alat pelindung diri seperti kacamata, kemudian ada sarung tangan, baik sarung tangan kain maupun sarung tangan api. Kemudian ada peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk produksi seperti gergaji, kemudian ada ember penyimpanan, pemantik api, dan juga lainnya. Kemudian ada penginstalan listrik pada Biosets Energi oleh PT Solusindo. Next.
Selanjutnya ada uji coba mesin biobriket yang dilakukan oleh PT Solusindo. Di sini kami dari mahasiswa magang biobriket dan biopelet disampaikan cara penggunaan dan pengoperasian dari mesin itu sendiri. Kemudian dari kami juga melakukan uji coba mesin-mesin tersebut, ya, dari mulai hammer mill, kemudian ada mesin pembukaan briket itu sendiri, kemudian ada mesin oven untuk melakukan karbonisasi. Selanjutnya, untuk uji coba yang ini melakukan di generator, terus ini hammer wood mill, kemudian yang ini ada mesin pencetak briketnya itu sendiri. Untuk selanjutnya pada tahap produksi, kami setelah dilakukan pengenalan oleh PT Solusindo, kami mencoba melakukan menyelesaikan produksi biobriket dalam waktu 2 minggu sebelumnya. Nah, dari satu siklus produksi yang berhasil kami yang lakukan, disimpulkan beberapa kendala sebagai berikut, yaitu serbuk kayu yang belum kering, itu belum mencapai kadar sesuai SNI, yaitu maksimal 8. Di serbuk kayu yang kami keringkan tuh masih mencapai kadar air antara 14 hingga 16. Lalu ukuran serbuk kayu yang dihasilkan pada mesin hammer mill itu belum sesuai SNI, yaitu mesh 60. Lalu ketika dilakukan produksi, hopper tersumbat dan briket overburn. Lalu pas pada mesin cetak briket itu mengalami panas dan rusak. Lalu karena pengeringan serbuk kayu menggunakan oven yang digunakan untuk karbonisasi, jadi selama pengeringan itu susah dilakukan kontrol suhu pada pembakaran, pada proses pengeringan serbuk kayu. Lalu aki mengalami drop sehingga menghambat proses produksi. Proses produksi jadi tidak efisien. Lanjut. Nah, ini hasil briket, hasil produksi yang telah kami buat seperti pada gambar. Ini untuk pengemasan produknya. Untuk kemasan produknya sendiri itu ada beberapa kendala, yaitu ukuran dari kemasan produk yang telah ada itu tidak cukup untuk menampung sejumlah 1 kilo briket. Jadi ukuran boxnya itu tidak cukup untuk memasukkan 1 kilo briket, dan ketika diisi penuh itu karena kemasannya bahan tipis dan lemnya kurang kuat, jadi ketika diisi penuh itu kemasannya gampang rusak. Untuk selanjutnya mesin biopelet. Mesin biopelet dari KHDTK itu menggunakan listrik 3 fase, dan sedangkan yang ada di lokasi itu 1 fase sehingga tidak menjalankan. Lalu kami mencoba untuk mengganti sistem penggerak menjadi mesin diesel, mesin manual. Nah, ada masalah yaitu perlu ada penggantian puli, karena puli dari rotor listrik dan mesin diesel itu berbeda. Dan juga kami telah melakukan survei serta mencoba mencari puli di toko teknik di Semarang Bawah. Namun di Semarang Bawah belum bisa menerima pesanan puli secara spesifik. Artinya kita perlu request ukuran puli. Namun di Semarang belum ada yang bisa menerima kendala seperti itu, Prof. Jadi pada mesin biopelet ini dari kami belum bisa menjalankan, Prof. Karena masalah yang tadi listrik 3 fase dan listrik 1 fase. Ya, sebentar. Alat biopelet ini kondisinya baru atau kelihatan bekas? Itu udah bawaan dari awal, Prof. Dari awal? Iya. Dari awal yang bukan yang baru datang itu? Sepertinya bukan, Prof. Soalnya itu yang udah dipakai
Pas awal-awal itu Prof, yang datang itu cuman yang briket kok Prof. Gitu. Soalnya kalau yang briket semua udah pakai diesel semua Prof. Ingat yang ini bawanya dari lab terpadu waktu itu, Prof. Oh, berarti bioplat nggak ada. Prof, sebenarnya ada satu alat lagi yang buat biopellet, namun pas diuji coba itu kerangkanya itu tidak kuat menerima getaran dari mesin, sehingga resikonya itu pulainya bisa patah. Kalau tidak, kerangkanya bisa ini Prof, rusak juga. Jadi tidak bisa digunakan juga Prof. Sehingga dari kami yang peminatan biopellet itu membantu produksi biobriket. Karena produksi biobriket itu tergolong sulit Prof, dan tidak bisa dilakukan dengan 2 orang saja. Ya, oke. Oke ya. Harusnya biopellet kan lebih mudah loh daripada biobriket. Jika aliran listrik di KA-tiga itu memenuhi, hitungannya lebih mudah Prof, karena menggunakan listrik sudah. Ya. Oke. Terus? Dari biopellet seperti itu tuh Prof. Sudah, jadi ya? kami di lapangan itu membantu produksi bio. Ya, tapi setidaknya sudah bisa memproduksi biobriket ya, walaupun tidak banyak gitu ya, tapi sudah berhasil produksi gitu ya. Sudah berhasil Prof. Ya, yang saya harapkan itu, atau yang kami harapkan itu sebenarnya ya tadi SOP-nya, cara menggunakan alatnya. Mau nanti laporannya bisa dibuat seperti itu ya. Baik Prof. Ya, berarti biopellet tidak ada yang baru ya alatnya ya? Tidak ada Prof, tidak ada. Oke, adanya hanya biobriket yang baru. Iya Prof, itu yang baru yang hanya briket saja Prof. Yang baru. Iya, oke. Itu untuk yang pelet itu kan ada 2 di sana Prof alatnya. Yang pertama yang listrik itu dengan yang diesel. Nah itu dua-duanya nggak bisa dipakai Prof. Yang diesel itu yang rangkanya itu yang ringkih itu Prof. Jadi mesinnya macet. Terus kalau yang mesin itu terkendala karena Ya itu fase itu. alat baru atau alat lama? Kalau yang diesel itu alat lama Prof. Kayaknya dari UPT juga Prof. Yang baru agak ada? Nggak ada. Yang pelet nggak ada yang baru Prof. Oke, enak. Mungkin sekian presentasi dari biobriket dan biopellet. Mungkin lanjut ke tanggapan ya Prof ya. Ya, baik ya tadi. Jadi yang biobriket yang sudah diproduksi berapa kilo kira-kira yang bisa diproduksi ya? Dari serbuk. Misal 1 kilo itu bisa 1 kilo serbuk bisa menghasilkan berapa biobriket? Izin Prof untuk menghitung itu kita belum menghitung ya Prof, karena itu ketika produksi itu memang awal-awalnya pasti tidak menjadi briket yang utuh gitu Prof. Pasti Kenapa? awal-awalnya itu masih hancur-hancur gitu Prof. Oh, kenapa itu? Nah itu juga kalau dari PT Solusindo sendiri bilangnya itu kalau produksi memang butuh sekitar berkarung-karung, bisa 5 karung lebih untuk mendapatkan briket yang benar-benar utuh gitu Prof. Jadi untuk menghitung ini sekarung bisa untuk berapa itu belum bisa kami hitung itu Prof, sulit. Oh gitu. Dan juga kendalanya terkait oven Prof. Jadi dari biobriket sendiri ingin menggunakan variabel suhu yang bervariasi untuk optimalisasinya, tapi karena ovennya memang masih manual pembakarannya, jadi sulit untuk kita
membuat suhunya itu Prof. Misalkan 350, 400 kita ingin membuat segitu, tapi kemarin kita karbonisasi hanya mampu sampai 70 derajat Celcius. Karena masih manual juga Prof. Jadi masih bingung gimana caranya untuk menaikkannya lagi walaupun sudah ditambah-tambahkan arang gitu. Ya. Oke. Jadi nanti kita evaluasi ya untuk yang biopelet ini ya. Kalau untuk alatnya sendiri kita juga sudah konfirmasi Prof ke pihak PT Solusindo terkait ada beberapa kendala Prof di alatnya. Jadi dari mereka ya sudah dicatat nanti entah kapan itu nanti kalau mereka ada waktu mereka bantu selesaikan Prof dibenerin kayak gitu Prof. Kemarin seperti itu. Ya. Oke, baik. Tidak apa-apa, nanti mohon untuk bisa dibuat laporannya ya untuk ketiga magang ini ya, aktivitas magang ya dari biotek, kemudian mikroalga dan juga energi ya. Karena laporan ini sebagai dasar untuk pemberian nilai juga. Gitu ya. Tetap nanti koordinasinya mungkin setelah tanggal ya sebelum berakhir saya juga akan berkunjung ke sana untuk melihat secara langsung kejadiannya seperti itu. Gitu ya. Ya, dan terima kasih ini atas kerja kerasnya dan kita tutup ya untuk acara ini. Mohon nanti misalkan ada keperluan apa koordinasi dengan Mas Tio, Mas Dono, gitu ya, Mas Rifki untuk misalkan perlu apa gitu seperti tadi meja, kursi, tolong nanti bisa diinventaris ya, Dono ya. Ya. Prof, ini masih ada satu lagi Prof. Apa? Untuk dari IT. Oh, IT belum selesai. Mau menyampaikan progresnya mungkin Prof. Ya, silakan. Baik, mungkin untuk saudara Mista. Izin share screen ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Miftahul Izzah dan rekan saya Vita Febrianti. Kami dari mahasiswa Institut Teknologi Indonesia. Di sini kami akan memaparkan perkembangan magang kami yang diawali dengan saudari Evita Febrianti. Baik, di sini kami kadar proksimat pada spirulina dan sabun dengan penambahan spirulina sebagai senyawa antibakterial. Latar belakang yaitu berdasarkan SINS 39 kcal energi serta 10 gram protein, 0,29 mg tembaga dan 630 gram karbohidrat. Karena nilai karbohidrat yang cenderung lebih besar dari protein, maka dari itu pembuatan mie yang kaya akan protein, salah satunya dengan cara penambahan spirulina pada mie kering. Spirulina merupakan mikroalga yang mengandung protein tinggi sekitar sumber mikronutrien.
peningkatan kadar proksimat pada mie kering dengan penambahan spirulina platensis dan mie kering dengan penambahan spirulina dan di sini terdapat variabel tetap dan variabel bebas. Variabel tetap yaitu berat tepung terigu sebanyak 200 gram, 1 gram, serta variabel bebasnya yaitu persentase spirulina 1% sebanyak 2,31 gram dan 2% gram. Dan perbandingan kemangi yaitu 3:1 dengan berat spirulina. Alat-alatnya yaitu bahan-bahannya yaitu tepung terigu, spirulina bubuk, telur, kemangi, air, dan garam. Yang penelitian bahan, lalu spirulina bubuk dimasukkan ke dalam wadah yang 2,31 gram untuk percobaan 1 dan 4,62 gram untuk percobaan 2. Lalu ditambahkan ekstrak kemangi, dan pasta dicampur dan diuleni dengan tepung terigu 200 gram, garam 1 gram, telur 30 gram, dan air secukupnya. Adonan diaduk hingga homogen, tampak mengkilat, lembut, halus, dan tidak lengket. 30 menit. Setelah adonan berhasil, adonan dimasukkan ke dalam loral mie. Setelah ini dikukus dalam air mendidih selama menit, lalu disisihkan. Kemudian mie dikeringkan pada suhu 60 derajat selama proksimat. Kemudian berikut adalah dokumentasi ketika kami penelitian. Yang pertama yaitu sedang menimbang tepung terigu, yang kedua yaitu menjadikan spirulina pasta dengan campuran ekstrak kemangi, kemudian ditambahkan telur. Lalu foto pertama yaitu ketika kami sedang di KHDTK belajar tentang proses panen mikroalga. Lalu selanjutnya foto adonan dicampurkan lalu diaduk menggunakan mixer. Lalu ketika adonan sudah berhasil, adonan di roller press. Kemudian ini merupakan hasil penelitian dari kami. Yang pertama yaitu dengan berat 1% dan kedua yaitu dengan berat 2%. Kemudian kendala dalam penelitian kami yaitu pengeringannya membutuhkan waktu yang lama, serta adonannya yang masih kurang homogen, serta penerimaan uji sampel yang masih tutup. Selanjutnya yaitu analisis karakteristik sabun dengan penambahan spirulina sebagai senyawa antibakterial. Pada penelitian ini kami belum menjalankan penelitian ini, tetapi saya ingin memaparkan sedikit tentang penelitian ini. Dilatar belakangi dengan kasus COVID ini, jadi upaya untuk pencegahan penularan virus COVID antara lain dengan mencuci tangan dengan sabun antibakteri. Namun, senyawa yang sering digunakan pada sabun antibakteri berdampak buruk bagi kulit jika digunakan dalam jangka panjang. Dan alternatif dari senyawa itu bisa menggunakan spirulina. Karena spirulina mengandung kandungan picoceanin yang bisa menjadi alternatif sebagai senyawa antibakterial pada sabun. Tujuannya yaitu mengetahui spirulina dapat diformulasikan menjadi sediaan sabun padat dan mengetahui hasil karakteristik fisik dari sabun dengan tambahan spirulina tersebut. Metodologi penelitiannya dengan ada 2 variabel, yaitu variabel tetap dan tidak tetap. Variabel tetap yaitu berat soda api, lalu minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa atau VCO, dan air. Variabel tidak variabel tidak tetapnya yaitu berat dari spirulina.
alat dan bahan penelitian yaitu alat-alatnya hand mixer, cetakan sabun silikon, spatula, dan wadah besar. Bahan-bahannya antara lain minyak zaitun, minyak sawit, minyak kelapa atau VCO, spirulina platensis, soda api, dan essential oil. Dari prosedur penelitiannya yaitu dimulai dari mempersiapkan alat dan bahan, dan mencampurkan VCO dengan spirulina, lalu ditambahkan dengan minyak kelapa sawit dan minyak zaitun, serta mempersiapkan larutan soda api dengan tambahan air. Lalu larutan soda api tersebut dicampurkan dengan campuran minyak dan spirulina hingga homogen. Setelah homogen ditambah dengan essential oil, lalu diaduk kembali hingga homogen. Setelah itu dicetak dan setelah dicetak dilakukan cold process selama 1x24 jam. Setelah cold process berhasil, sabun dikeluarkan dari cetakan dan didiamkan di suhu ruang selama 1-2 minggu untuk sebelum dianalisis. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira yang masih akan dilakukan apa ini? Setelah ini masih menunggu, besok mungkin mau masukin sampel mie dulu, Prof, ke lab. Ya. Oke, ya. Oke, masih ini ya, masih panjang kalau ini ya. Iya. Iya. Kalau yang sabun belum ya, belum mulai ya? Iya, belum, Prof. Ya. Kalau mie memang nanti dilakukan ini aja, hedonic analisis ya, artinya ngambil sampel, kemudian panelisnya misalkan 10-20 orang gitu ya, disuruh untuk cicipi rasa dan seterusnya, tekstur, dan juga penampakan, apakah memang sudah sesuai atau sudah sesuai dengan keinginan mereka atau enggak. Biasanya kalau melihat mie warna hijau kan belum tentu pada suka juga gitu ya. Cuman kan tetap harus dikenalkan ya. Harus dikenalkan. Mungkin yang ditekankan nanti ke arah gizi atau ke arah nutrisinya yang lebih baik daripada yang konvensional gitu ya. Demikian juga dengan yang sabun. Tapi overall yang penting tujuan dari magang ini adalah bahwa kalian semuanya ya, bahwa kalian itu bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan diaplikasikan di realitinya ya, kalau menghadapi problem solving seperti apa. Seperti halnya tadi pada briket ya, alatnya rusak seperti ini ya, berarti punya inisiatif bahwa ini harusnya diselesaikan dengan penambahan alat ini atau harus beli alat ini. Nah, itu kan salah satu tujuan dari proses magang gitu ya. Jadi punya inisiatif dan ya bisa menggunakan ilmu yang sudah diperoleh selama kuliah gitu ya. Banyak yang bisa diperoleh seperti tadi untuk yang biotek gitu ya. Nanti bisa melakukan identifikasi. Ya, bisa melihat kalau isolasi, kemudian DNA seperti apa ya, itu semua sudah diperoleh di bangku kuliah. Cuman pada saat menghadapi reality kan tentunya banyak kendala. Nah, ini yang perlu dipelajari, yang bisa diambil manfaatnya ya. Nanti tentunya itu bisa lebih baik pengalaman ini dibandingkan teman-teman yang tidak magang ya. Jadi bisa cerita lebih banyak gitu ya. Jadi nanti pada akhir magang kami akan membuat surat keterangan ya bahwa sudah melakukan aktivitas ini dan nanti bisa disetarakan untuk berapa mata kuliah ya aktivitasnya dan seterusnya, itu bisa disetarakan dan untuk berapa mata kuliah yang ada di prodi, mungkin berapa SKS lah, 3 SKS atau 4 SKS ya karena hanya 2 bulan ya, atau 5 SKS. Nanti terserah prodi yang akan mengkonversi, yang penting aktivitasnya nanti kita akan berikan. Itu ya. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau enggak ada ya udah kita cukupkan sekian ya.
Ya, terima kasih atas kerja kerasnya untuk kalian semua. Saya sangat terbantu oleh ini dan semoga nanti magang ini memberikan manfaat juga kepada kalian semua. Ya, baik kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Langsung keluar aja. Don, ditutup. Ditutup. Nggak ada foto-foto nggak? Hah? Foto-foto lah. Enggak kelihatan semua kalau di Google Meet. Iya, nggak kayak Zoom. Nah, ya dulu Kak. Nah, sedikit. Tutup, Don. Ya mungkin tadi terima kasih teman-teman. Mungkin ya dari kami mungkin ada salah yang sengaja nggak sengaja menyampaikan. Jadi juga ya harapannya tetap bisa enjoy sama magang ini. Tadi juga dipikir aja mungkin yang sudah untuk tadi dari aku mungkin terima kasih. Terus Mas Rizky mungkin ada pesan. Iya. Ya, ya udah gitu aja. Semangat buat semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Andono, Mas Tio. Kasih, Mas Tio. Iya.